Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yahrumu riba fa'luhu wa akluhu wa akhazahu wa ahzuhu wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa hilatuhu. Jadi riba itu haram dalam hal mengerjakannya. Jadi pekerjanya yang mengerjakannya termasuk kena hukum haram, yang memakannya, yang menerimanya, tukang catatnya, yang menyaksikannya juga, dan mempermainkannya, memperdaya akad riba tersebut. Ya, memperdaya akad riba agar tidak dianggap riba. Ya. Jadi dia cari-cari alasan, bikin merekayasa seakan-akan bukan riba padahal riba. Nah, itu kena hukum haram. Nah, sebagaimana sabda Nabi, la'anallahu akilar riba wa muwakilahu wa kitabahu wa syahidahu. Allah mengutuk orang yang memakan riba, gitu, orang yang memakan riba, maksudnya yang menerimanya, yang mewakilkannya, gitu, atau yang memberi itu, kemudian yang mencatatnya dan yang menyaksikannya, kena hukum riba. Wa huwa bai'u ahadin naqdaini bil akhari nasi'atan au bi ghairi taqabudin. Adapun riba itu ialah menjual salah satu emas atau perak kepada orang lain dengan menangguhkan pembayarannya. Gitu. Misalnya menukarkan emas dengan perak atau tidak saling menerima antara emas dan perak. Gitu. Atau emas dibeli dengan emas. Beda karat tapi sama-sama emas. Nah, itu tidak dibolehkan. Atau tidak saling menerima emas dan perak itu. Misalnya begini nih. Saya mau jual emas, tapi emasnya 10 gram, tapi belum olah, masih berupa material. Gitu. Ya kan dia material dulu. Kalau di tambang raya itu kan material dulu. Lalu kemudian karena Andini ini sebutudoi, Andini datang pak bos mas, naya bos masnya. Naya tamu jual emas. Berapa? Berapa gram? 10 gram. Masih ada di tromol, belum olah. Nah, itu kan belum ada, nggak boleh itu. Jual beli yang terlarang. Gitu. Itu disebut sebagai riba nasa. Nah, atau menukar barang yang sama jenisnya. Gitu. Kayak tadi kan emas dengan emas misalnya. Itu nggak boleh juga. Kazalika hukumnya juga sama, haram. Misalnya emas dengan emas atau perak dengan perak, dengan cara menangguhkan atau tidak saling menerima pembayarannya atau penukarannya. Gitu. Jadi ditangguhkan. Dinita mau beli emas, gitu kan? Bersokase doi, tapi emasnya nanti bulan depan. Nah, itu enggak boleh. Kalau akadnya jual beli itu enggak boleh. Sama seperti orang menjual kelapa yang panennya nanti 6 bulan kemudian. Itu enggak boleh. Atau jual cingke. Belum bijil tuh belum keluar buahnya, masih 1 tahun lagi. Kita sudah jual beli seharga 100 kilo. Padahal
Cengkehnya belum apa? Belum berbuah. Hampir sama. Kalau tadi tukar barang ya kan? Tukar barang tapi belum dia apa? Belum ada barangnya. Mau tukar emas ya, emas sama emas dikasih tukar. Tapi mari dulu ngana punya, nanti sebentar, nanti besok kita mau kasih kita pemas pangan. Nah, tidak langsung terima barang. Nah, itu tidak dibolehkan juga. Ngerti? HP kasih baku tukar, marna punya masing dicari diambil di bawah kakak. Misalnya begitu. Itu HP belum ada di mana? Di tangan. Jadi tidak boleh saling tukar barang, sementara tidak saling terima. Masih ditangguhkan. Begitu. Atau saling melebihi, tidak sama beratnya. Itu padahal karatnya sama. Misalnya kan emas itu karat 90. Yang ini punya 90, sama juga kita punya 90 karat 90. Emas Panang tuh, karena kuning sekali. Misalnya begitu. Tapi Pak kita 1 kilo, Pak Andini itu cuma 90 ons. Tinggal 1 nih. Minus. Entah apa motivasinya, sebaku tukar. Begitu. Ya itu tidak dibolehkan. Beda apa? Beda timbangan. Karatnya sama tapi beda timbangan. Gitu. Bagaimana kalau tukar HP? Sama-sama HP iPhone, tapi ada iPhone 19 dengan iPhone berapa? Nah, misalnya begitu kan? Itu gimana itu? Kan sama itu, seperti emas dengan emas, sama karatnya, tapi apa? Beda timbangan, kan begitu. Nah, itu disebut riba, disebut riba fadl. Nah, juga termasuk riba adalah menukar sebagian makanan dengan sebagian lagi dengan cara ditangguhkan atau tidak saling menerima. Gitu. Padahal nilai atau jenisnya sama. Baku tukar milu, misalnya milu, tarisa ini tukar milu. Tarisa ini juragan milu. Kebetulan kita sehabiskan milu, kita pipa tarisa tamu sebaku tukar milu. Tapi kita punya nanti mau panen 1 bulan lagi. Kita mari dulu ngana punya. Nah, itu tidak bisa itu. Kalau akadnya jual beli tapi atau barter barang. Kalau akadnya begitu, tukar barang. Tapi beda dengan begini. Terisa, pinjam akang dulu. Akadnya jadi pinjam. Pinjam dulu milu 50 kilo. Kita dah mau semakang di ayam. Nanti kita milu panen bulan depan, kita mau ganti. Kalau akadnya pinjam, hukumnya apa? Boleh. Tapi kasusnya kan sama ya. Kasusnya sama. Intinya ada apa? Tukar barang. Cuma akadnya berbeda. Nah, akad yang berbeda menentukan status hukum yang berbeda. Kalau saya datang ke Tarisa lalu bilang, Tarisa, saya mau kasih tukar milu. Tukar milu lah, duaan. 50 kilo. Mari anti punya, sebaku tukar yang anak punya. Tapi anak punya itu bagus sekali. Tapi masalahnya masih bulan depan baru panen. Nah itu kan tukar kan. Nah ini tidak boleh. Karena tidak kontan, tidak saling kontan. Tapi kalau kejadiannya sama tapi akadnya beda. Tarisa, kasih pinjam dulu milu Pak kita. Gitu kan. Kasih pinjam dulu milu, jagung, gitu bahasa Indonesianya. Kasih pinjam jagung dulu 50 kilo. Nanti bulan depan kebun saya panen, saya ganti 50 kilo. Oke, deal. Nah apa-apa itu? Padahal sama ya? Cuma bedanya di mana? Di akadnya beda. Karena tadi yang kedua akad pinjam, yang pertama akad tukar, saling tukar barang. Barter barang. Begitu. Paham sampai sini? Gitu. Wa yahrumu bai'u ma lam yakbidhu wa lahmi bil hayawani wa daini bidaini wa bai'ul fuduli. Ini penting nih.
haram menjual barang yang baru dibeli dan belum diterima. Gitu, baru dijual lagi. Nah, gini nih. Nah, Andini beli barang di aplikasi Orange. Ya kan? Sejual beli, so transfer dia pedoi, barang lagi dikirim, itu barang Andini ulang jual panaya. Sementara barang yang tadi belum di tangan Pak Andini, itu tidak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya, karena belum dipegang oleh Andini, masih di jalan, belum tahu tuh barang mau ada kayak enggak, gitu kan. Tapi sudah dijual lagi. Nah, banyak tuh kasus begitu. Menjual barang yang belum miliknya. Sama dengan kamu kredit motor. Kredit motor, di tengah jalan motor itu sudah tidak sanggup lagi di store. Tiba-tiba Andini panggil Pak Tarisa. Tarisa, tamu jual motor. Tak jual murah jo. Sepulang jo uang muka. Berapa uang muka? 5 juta. Andini so store selama 6 bulan. Masih ada 6 bulan lagi sisa. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena barang itu belum jadi hak sepenuhnya Andini. Buktinya Andini tidak pegang BPKB, cuma pegang STNK. Karena motor masih di apa? Masih dicicil. Nah, motor yang masih dicicil itu nggak boleh dijual. Karena belum menjadi hak miliknya Andini. Masih punya finance. Masih punya finance. Contoh sederhana begini. Naya ini bos finance. Ya kan? Naya bos finance. Andini bilang Pak Naya, Naya, kita mau ambilkan motor kok, mau cicil motor kita. Dia kasih motor apa? NMAX. Ya kan? 60 juta dia kalau tidak salah kan, atau sekian. 30 atau berapa? 34 ya. Tahu lah enggak tahu anak harga pasti. Uang muka 10 juta. Itu masih Naya pe barang. Karena Naya belum kasih BPKB sebagai hak miliknya Andini. Nah, di tengah jalan Andini tidak sanggup menyetor. Lalu Andini jual Pak Tarisa. Itu tidak bisa. Iya, tetap Tarisa mau seteruskan DP setoran. Tapi problemnya itu barang belum hak milik Andini. Andini tidak boleh jual barang yang belum menjadi hak miliknya Andini. Apa secara legal itu milik Andini? Enggak, buktinya Andini tidak pegang BPKB yang atas nama Andini di situ. Buktinya itu. Sementara bukti formil bahwa motor itu milik Andini 100% adalah BPKB. Gitu, BPKB. Nah, Andini tidak boleh jual, haram hukumnya. Karena menjual barang yang belum milik Andini. Itu banyak terjadi ya? Tahu. Senang nggak ngaji jadi begitu. Haram juga menukarkan daging dengan hewan. Ada mau akad nikah, ya kan? Lalu butuh daging. Wah, sapi itu. Sebab kutukar jo. Kasih kamari, tapi sapi masih kecil. Mau potong masih gimana gitu kan. Ambil jo panganan ini sapi kung kasih kamari daging sapi pakai 50 kilo. Padahal sapi ditukar daging. Tidak boleh, haram hukumnya.
Gitu. Nah, begitu juga wadaini bidaini, menjual hutang dengan hutang. Ini kasusnya sama dengan menjual arisan, Dek. Menjual arisan. Kan arisan itu hutang sebenarnya. Hutang enggak? Hah? Hutang. Ini kita berberapa ini? 5 misalnya ya. Bawa uang di satu malam Jumatnya Bantar. Lalu baca abu, kalau baca abu kemarin Andini yang dapat. Maka masing-masing kita meminjamkan uang kepada Andini. Cuma 50.000. Besok-besok kan Andini mau tukar lagi itu. Ketika giliran saya yang terima, Andini yang balas ke saya kan 50.000 sebesar yang saya kasih. Berarti itu apa? Hutang kan? Tiba-tiba Andini itu kepepet. Ini Andini bilang, minggu depan itu kita arisan. Kita so cabut minggu lalu nih. Malam minggu ini kita arisan. Tapi kita sebut doi ini. Gitu. Nah, dia jual patarisa 1 juta. Kan ada 2 bentuk arisan. Ada yang arisan yang besarannya ditentukan. Harus kasih 50.000 satu orang. Ada yang tidak. Sama aja hukumnya. Kalau 50.000 kan ketahuan. Kalau misalnya berlima berarti 250. 550 kan? Kan seketahuan. Karena sekepepet Andini jual 200. Berarti yang pembeli untung berapa? Untung 50. Itu jual hutang. Gak boleh. Atau menjual arisan ya gitu, ndak bisa itu. Atau wadaini bidaini, jual hutang dengan hutang. Gitu. Contohnya gimana? Coba utang patarisa. Ya kan? Baru bagaimana contohnya? Ya hutang dijual dengan gitulah. Pokoknya menjual hutang dengan hutang. Nama aja nggak bisa. Contoh ini. Contoh menjual utang dengan hutang. Seorang laki-laki A menyerahkan uang kepada si B untuk memesan sesuatu yang harus ada pada waktu yang ditentukan. Misalnya tanggal 1 Januari. Tiba-tiba pada tanggal tersebut barang pesanan itu belum tersedia. Ya kan? Kemudian si B yang menerima pesanan itu berkata kepada si A, si pemesan, jual saja barang pesanan itu kepada aku dan uangnya minta tempo sehari atau 2 hari. Begitu. Kecuali barang pesanan tersebut pada waktu yang ditentukan ada, lalu dibeli lagi, ya itu tidak masalah. Begitu. Sama Kang? Oh, COD? Enggak. Barang. Ana belum bisa itu, ana belum pelajari DP kasus. Nanti ana pelajari dulu nih. Belum pelajari DP kasus. Kan kayak tadi nih, coba kita ilhak samakan kalau sama. Saya pesan barang ke Andini. Ya kan, pesan barang ke Andini. Ini hari apa ini? Tanggal 1 ini hari ya? Tanggal 6 harusnya sudah ada tuh barang. Tanggal 6 saya datang ke Andini. Din, sudah ada barang? Belum ada. Andini bilang begitu. Mungkin besok. Begini aja Ustaz. Tamu bayar aja itu barang. Pak Ustaz. Baru nanti minggu depan tamu kasih itu doi. Kalau kita iyahkan, nah itu tidak boleh, haram hukumnya. Sama enggak?
Soalnya Anda belum pernah lihat kasus itu. Tapi kalau begitu DP kasus, tidak boleh. Kecuali barangnya ada, sampai DP barang di hari yang sama, Kong Andini bilang, tamu bayar aja nih barang, boleh? Nah itu tidak masalah. Dikit lagi. Gimana? Dikit lagi. Adapun barang kelebihan, misalnya kelebihan menerima barang belanjaan, lalu barang kelebihan itu dijual kepada orang lain, bonusnya gitu. Cara begitu adalah haram. Oh iya? Sebab bukan miliknya kecuali atas izin si pemilik. Perhatikan nih. Adapun barang kelebihan, misalnya kelebihan menerima barang belanjaan, beli di Alfamart, pesan di Alfamart, ya kan kita pesan, misalnya sabun cuci 5, tiba-tiba dia antar berapa? 6. Nah yang DP ke-6 ini terang jual kepada orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Iya, si milik perusahaan. Kecuali bonus. Bonus berarti sudah dikasih oleh perusahaan. Ini kelebihan, barang kelebihan. Misalnya kita cuma pesan apa? Pesan 5 tapi diantar berapa? 6. Hah? Maksudnya? Oh mana mesti tagih pihak. Cuma yang masalahnya itu begini, spek yang berbeda. Pesan ringso antar daya. Nah itu gimana kalau misalnya daya lebih mahal? Berarti bukan milik kita. Konfirmasi. Ya, kan bukan milik kita. Selanjutnya, haram menjual barang ya, wa ma lam yahrahu bai'uhu ghairul mukallifin wa alaihi wa ma la manfaata fihi aw la qadrata lahu ala taslimihi aw bila sigotin. Haram juga menjual barang yang tidak bisa dilihat. Misalnya ikan di laut yang belum bisa dilihat sudah dijual. Atau begini nih. Andini juragan kepiting. Juragan apa? Kepiting. Si Naya adalah tukang cari kepiting. Naya bilang, Pak Andini begini, saya mau jual kepiting harga 100.000. Mana kepitingnya? Nanti besok Tampi cari. Pernah di sini banyak loh, banyak kejadian. Dia udah minta uang dulu, harganya dia udah minta. Sementara kepiting nanti besok dicari. Tidak boleh. Menjual barang yang belum dimiliki. Itu sama dengan menjual barang di jual beli online yang begini. Posting dulu gambar, ya kan? Ada yang mau apa? Ya, sokase doi. Padahal dia belum bayar di toko yang border akang. Tapi dia seakat jual beli dengan pembeli lain. Sementara barang itu dia belum beli di toko. Beda dengan dia sopesan dulu atau beda dengan begini. Akadnya akad salam, akad pesanan. Berarti barang ada baru beli. Tapi kalau sokase doi dulu baru mau pesan, maka itu apa? Tidak boleh. Jadi tidak boleh menjual barang yang belum menjadi milik kita atau barang yang belum kita lihat. Belum dilihat, belum ada itu barang tapi sudah ditransaksikan, itu nggak boleh. Ngerti? Nah.
Dia minta apa DP? Akad itu. Itu jual beli jasa berarti ya. Dia minta apa itu namanya ya? Belum bekerja tapi sudah minta uang, Kang. Nggak boleh sebenarnya. Kan belum kerja dia. Bagaimana kalau mati? Kan jadi hutang. Kecuali akadnya pinjam uang. Pinjam uang lah. Nanti besok kita mau naik kerja, kasih baku potong dan kita pegaji. Nah kalau begitu boleh. Karena akadnya pinjam. Tapi kalau kita meminta tapi bayaran 1 hari, mar dia belum kerja, enggak boleh, haram hukumnya. Apa ya? Kalau pinjam uang tanpa ada kelebihan, enggak riba. Iya, misalnya begini, saya pinjam uang ke Andini. Ini pinjam uang lah 15 juta. Nanti setiap bulan saya setor 1 juta. Enggak masalah. Setiap bulan saya setor. Tapi kalau Andini pinjam uang lah, berapa Ustaz? 15 juta. Boleh. 20% ya, Ustaz. Nah, nanti saya kasih pulang berapa kalau 15 juta? 20%-nya jadi berapa? 20%. Berarti hampir 20 juta ya. Wallahu alam. Pokoknya begitulah. Intinya kita kasih pulang Pandi ini bukan 15 juta tapi jadi 17 juta. Oke, deal di situ. Nah, itu enggak boleh. Berarti itu hukumnya riba. Paham? Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak. Ulama berbeda pendapat.